Baik Bapak Ibu ya, untuk memahami sebuah kata kerja dalam Al-Quran, kata kerja, kita harus memahami beberapa hal. Pertama, kita harus memahami 4 poin. Nanti saya uraikan detailnya, 4 poin. Yang kedua, kita harus memahami urusia. Yang ketiga, kita harus memahami kembar. Dan yang keempat, kita memahami bunga rampai. Tentunya mencari kata-kata, kata kerja aktif dan pasif dan huruf-huruf yang melebihi. Nah, itu 4 poin. Secara besar. Dalam memahami 4 poin, apa yang dimaksud dengan 4 poin dalam metode Al-Sani? 4 poin yaitu pada saat ketemu kata kerja, kita tahu bentuk apakah dia KKL, apakah dia KKSAD ataupun KKP. Contoh tadi ayat wazalal, nah, oh ini KKL, apa tandanya? Nah, ya dulu nah bentuknya Pak SAD, kenapa? Ya. Jadi kita tahu bentuk. Setelah kita tahu bentuknya, kita tahu pelakunya. Pelaku. Nah, siapa pelakunya yang 14 itu? Apakah huwa, nahnu, anta? Tahu pelakunya. Kemudian yang ketiga, tahu akar kata. Apa akar kata? Karena kemudahan Al-Quran itu ada di akar kata. Akar kata selalu 3 huruf. 3 huruf ya. Raka, tadi kan ada yang fa'ala, patah semuanya. Ada yang di bawah dia huruf keduanya kasrah, kayak tadi rakiba. Ada yang doma nanti kayak kabuda. Nah, jumlah yang patah jauh lebih banyak daripada yang kasrah dan doma. Jadi kasrah doma itu paling ya 5% cuma. Jadi untuk tahap awal mencari katanya dipatahkan ya semua, patahkan dua dulu. Buka kamus. Oh, ternyata di kamus ketemu keduanya kasrah, itulah dia. Oh, ketemu doma, itulah dia. Tadi rakiba ya, oh, kasrah, dah. Itu bentuknya akar kata. Kemudian kita tahu polanya. Pola itu menentukan arti. Pola fa'alaka, pola tafa'alaka, pola af'alaka. Kata kunci dari pola, Ibu lihat tambahan hurufnya apa. Tambah ta tasdid berarti pola tafa'ala. Tambah ta dan alif berarti pola tafa'ala. Huruf tambahan. 4 poin itu. Kemudian Bapak bisa membuka kamus. Buka kamus. Jadi beri kamus, membuka kamus. Buka kamus. Karena kita metode Sani memakai 2 kamus. 2 kamus yaitu Muhammad Yunus dan Munang. Jadi pakailah untuk pertama, masing-masing punya kelebihan. Muhammad Yunus kadang-kadang di kata-kata tertentu dia lebih tepat, lebih spesifik dari sini. Nah kalau di Munawir lebih lengkap. Jadi Bapak Ibu, kalau ragu lihat dua-duanya. Pada saat satu Ibu ragu dalam kata kerja ini kata benda, kata ini murni, kata bendanya tidak. Lihat di kamus. Dua-duanya bandingkan. Dia lebih banyak bandingkan. Jadi kalau ragu Ibu buka dua-dua kamus. Membuka kamus. Baik kamus ataupun menangis ya. Lalu yang berikutnya membaca pola yang ada di kamus. Bapak Ibu setiap membaca tadi rakibah, pola apa saja yang ada di kata rakibah. Membaca pola. Membaca pola. Membaca pola. Apa gunanya kita bisa baca pola? Supaya kita familiar dengan pola-pola itu. Oh, ini pola tafa'ala. Ini pola apa? Baca pola. Kemudian berikutnya merubah-rubah. 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 KKL, KKSAD, KKP. Tujuannya apa? Biar nanti ketemu di ayat lain, kita tahu, oh ini KKL, oh ini KKSAD, oh ini KKP. Kemudian nanti terakhir, mencari arti yang tepat. Mencari arti yang tepat. Mencari apa Bu ya? Yang tepat. Karena satu kata itu bisa 2 atau 3 arti. Kita lihat tepat, apa huruf yang mengikuti. Nanti berikan tips pada saat mencari yang tepat. Itu 4 poin. Berikutnya kita masuk Rusia. Rusia di kita ada yang 1 huruf. Bu ya, mohon maaf Bu ya. Ya. Sebelum masuk huruf Sia Bu ya. Ya. Jadi memang kalau misalkan kita melihat bentuk ini kan di sini kan sederhana ya, ada KKL, KKS, AD, ada KKP. Ya. Tapi ketika kita menjumpai membaca ayat itu ternyata di situ ada berbagai macam bentuk yang kita itu mungkin agak apa namanya agak penasaran untuk mengidentifikasikan apakah ini KKSAD atau KBKK atau KBPA atau KBPP itu yang ini Bu ya, yang kadang-kadang kita itu agak
agak rancu gitu Bu ya. Oke, itu obatnya latihan Pak. Itu kalau analognya, Bapak ini latihan mobil nih. Kita latihan mobil di tempat yang agak longgar ya, tanah lapang. Nah, setelah pandai kita bawa mobil di tanah lapang, kita pergi ke jalan tol. Nah, jalan tol kalau tanah lapang kan ada nggak ada mobil-mobil yang menghalang kita. Jalan tol kan dipotong orang tiba-tiba berhenti. Nah, kan itu karena banyaknya mobil yang lain. Nah, akhirnya kita kagok dikit. Kan cara membawa mobil sama aja, Pak. Cara membawa mobil tetap prosedurnya nggak berubah. Cuman karena banyaknya mobil, ada yang merem tiba-tiba, ada yang memotong tiba-tiba, ada yang macam-macam, ada yang kempes bannya. Nah, itu nanti dalam ayat ada yang menyebabkan huruf yang mempatahkan, patah dia. Ada huruf yang menghilangkan, tiba-tiba hilang dia. Jadi itu nanti Pak Kresno latihan. Awal pertama tetap itu stepnya kita, tapi dengan latihan nanti terjawab semua. Nah, pelan-pelan kami akan terangkan ini kenapa penyebabnya, ini kenapa penyebabnya. Ya, Pak Kresno ya, the good question. Siap. Terima kasih. Satu huruf Rusia. Bapak tahu berapa kaidah satu Rusia, Pak Rama Anggreni? Ibu Rama Anggreni, Rusia yang satu huruf berapa kaidah? Kaidah dua kaidah. Berapa kaidah? Dua. Ada 9. Ibu Rama Anggreni, berapa kaidah? Huruf Rusia satu huruf. 9. 9. Dalam KKP itu dihafal ya. Huruf Rusia yang satu huruf. Kemudian kaidah Rusia huruf yang dua huruf. Dua huruf. Bagaimana Pak Andi yang dua huruf? Siapa? Ada 18. Yang dua huruf? Apa ya? Ya. 18 huruf. 18 kata. 18 kata ya. 18 kata. 4 kata yang jumlahnya 90% dan 14 kata 10%. Jadi kita yang 4 kata aja yang kita pahami. Lalu yang kata sambil jalan. Kita bahas. Kemudian yang 3 huruf. Yang 3 huruf cuma satu. Awa. Hanya satu kata. Awa. Awa dengan skala turun-turunannya. Ada awa, pola fa'ala, ada awa, pola afal. Dan ma, wa, hum, atau ayatun, turun-turunan kata benda. Semua awa ya. Nanti kita apa? Nah sekarang kita masuk huruf kembar. Kenapa dibuat khusus? Karena dia sedikit berbeda dari yang regulernya. Sekarang kita huruf kembar. Kita masuk huruf kembar sekarang ya. Tadi ada huruf kembar zalla, zallarna. Kita ambil yang kembar yang pola fa'ala. Pola fa'alanya zalla. Zallanya aslinya adalah zalala. Aslinya apa? Zalala. Tapi karena lidah orang sana menyebut dua huruf berturut-turut sama, nggak bisa, maka dimatikan satu. Jadilah zalla. Dimatikan satu ini menjadi zalla. Jadi tasdik itu bukan tasdik pola fa'ala, tapi tasdik akar kata yang dimatikan. Bu Suarmita, apa tasdik tadi? Tasdiknya gimana Bu Suarmita? Tasdik? huruf Tasdik akar kata yang dimatikan. Tasdik ada akar kata yang dimatikan. Dua huruf Zalla ini adalah tasdik akar kata, bukan tasdik pola. Nah dia hurufnya kembar. Ya. Zalla. Ya. Maaf telat. Kakak sadena gampang. Zalla, KKL, zalla, zallu, zallata. Nah, dipisahkan. Karena mau dimatikan. Kan zalla. Zallatuna, pisahkan zalla. Zalalna. Pisahkan lamnya. Karena lamnya harus matikan. Zalalna, zalalta, zalatuma, zalaltum, zalalti, zalatuma, zalatunna, zalaltu, zalalna. Diapakan di fokus semuanya ya. Nah, fokus kembar ya. Pola fa'ala review dulu. Review dulu ya pola fa'ala. Bentar ya.
Oke ya. Zalla. Tambahan 3 ya. Zalla, buka kamus. Zalla, tengah kesadanya apa? Buka kamus. Zalla. Kak kamus dulu. Zalla. Ya, Lilu. Yazilu, Zalla. Yazilu. Yazilu ya. Zalla. Zalla. Nah, coba buka kamus Munawir. Kita buat Munawir tujuannya. Zalla. Zalla. Lilu. Zalla. Oke. Munawir juga kasrah. Nah, ini huruf ini kasrah ini untuk huruf pertama akar kata. Kalau dalam KSAD yang normal untuk huruf kedua kan, misalnya kataba, kan kataba ini doma, ini untuk huruf kedua akar kata kan, ini enggak kasrah ini untuk huruf pertama. Oh, Jadi yazilu, KSAD-nya apa ya? Yazilu. Yazilu. Jadi untuk huruf kedua, untuk huruf pertama akar kata, yazilu. Kasrah dalam Munawir itu untuk huruf pertama akar kata, yazilu. Nanti pada saat dimatikan dia baru pindah ke huruf keduanya lagi. Nah, sekarang zalla yazilu. Tadi kan KKL sudah zalla, zallu, zallat, zallata, zallalna. Mulai dari huna lamnya dipisah. Jadi zalla, saya ulang ya, zalla, Lalu. lalu, Salat. Salal. lalu, Jalla, Salat. Putus-putus ya. zalla, jalla, zallata. jalla. Salalna. Kalau huna kan rumusnya huruf ketiga dimatikan, maka dipisah lamnya. Jadi dalalna, dipisahkan lamnya, dalalna, dalalna. Tapi dipisah, hilang tasdiknya ya, dalalna. Sampai ke nahnu, dalalna, dalalta, dalatuma, dalatum, dalalti, dalatuma, dalatunna, dalatu, dalalna. Oke, yang sadenya apa? Yazilu. Ya, Zilu. Yazilu, yazilu, yazilani, yaziluna, azilu, tazilani. Nah, pada saat bisa laku guna yazlil, kasrah lam. Kasrah pindah ke lam. Yazlilna, Lilna. yaz, Zil. yazlilna, Lil. yazlilna. Untuk anta kembali tazilu, tazilani, taziluna, tazilina, tazilani. Untuk antuna beda lagi, tazlilna. Kok ana, azilu, nahnu, nazil. Nah, itu baru. Ini udah kemarin ya, review ya. Materi ini udah kemarin Pak Syarif? Sudah ya? Sudah, Ya. KKP belum, KKP. Satu aja. KKP belum. Oh, oke, sekarang kita KKP ya. KKP-nya ada dua. KKP-nya disebut pola alif dan pola non alif. Nah, sekarang KKP pola alif. Kami pola alif. Ya. Jadi kita siapin dua dulu mangkok, tapi kata ini apakah dia pakai pola alif atau non alif nanti kita lihat. Yang jelas sekarang kita siapin pola alif. Kita ambil 3 contoh. Ambil 3 contoh ya. Ambil kata zalla yang situ, yang patah satu ya. Jangan dihapus Bu, ya. Ya. Jangan dihapus. Oh ini kan yang ini enggak, zalla ini enggak. Yang satu lagi sambil masa ini patah. Zalla kasrah, masa patah, kami yang darra doma. Darra doma. Yang ketiga ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke KKP. KKP-nya ada 2 macam, alif dan non alif. KKP berasal dari kesade ya. Kita lihat Iya. ya. Sekarang yang masa, ya masuk, Ya masuk. ya masuk, ya masuk, ya masuk. Berarti antanya apa? Ya. Antanya tamasuk. Tak masuk. Masuk. Antanya tamasuk ya. Oke? Tamasuk. Tamasuk, tamasani, tamasuna. Tamasuna. Ya. Tamasu, tamasani,
Tamasuna. Ini tamasuna. Ya, tamasuna. Apa lagi anti? Tamasina, Tamsina. Tamasi, Nah, tamasi, tamasina, Masina. tamasani sama Tamsina. antunanya apa? Tamsas, Tamsasna. tamsas bisa kan ini? tam, tamsasna. Nah, oke ya. Nah, dari sini kita buka kafe yang dua macam, alif dan non alif. Kalau dia non alif, berarti ya, dia non alif. Ambil yang non alif. Non alif, tidak ada alif, buang aja tanya. Mimnya mati kan? Mimnya mati? Enggak. Maka tidak perlu alif. Nah, tapi masunya menjadi masa. 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 Jadi masa. Tadi doma petaka. Yang di bawahnya biasa buang nih. Jadi apa? Masa. Masa. Tinggal buang nih. Masa. Oke? Yang pertama sunnah buang sa, buang na. Masu, Jadi masu. masu, Masu. Dia anti masih, masih ya. Masih. Bunyi. Yang antuma masa. Antuna tak buang dia otomatis sekali. Antuna tetap sama sasna. Sas. Kenapa i? Karena huruf kedua katanya berangkat patah. Tamsasna. Sa-nya itu patah. Maka kalau patah atau kasrah, alif berangkat apa boleh ya? Kita kencang boleh ya? Kasroh. Kasrah. Jadi termasuk yang kalau yang alif non alif masa, masuk, masih, masa, imsas. Non. Yang pakai alif langsung dipisah termasuk tamsasu. Langsung dipisah tamsasu. Kalau kasarnya tamsasu, maka KKP-nya apa? Buang tak biasa. Jadi Imsas. buang tak dengan sukun kembali. Ya, dulu kedua katanya apa? Karena patah. Putus-putus Buya. Bagus sinyalnya, Bu ya. Putus-putus, Bu ya. Suara Buya putus-putus. Oke, sampai sini. Tamsasu. Tamsasu tak dibuang. Mim sukun kasih alif. Harkat alif apa? Bulia? Kasroh. Kasrah, kenapa kasrah? Karena huruf keduanya fathah. Fathah. Ta'nya patah. Jadi imsas. Ini sama. Imsas, imsasa, imsasu, imsasi, imsasa, imsasna. Itu yang pola alif. Jadi ada dua. Apakah kata tamasannya KKP-nya pola alif atau non alif? Saya lihat. Yang jelas mangkoknya kita siapkan dua. Itu KKP-nya. Jadi ya dua pola. Jadi ada yang langsung buang ta tanpa tambah alif, ada yang nanti kita lihat satu. Jelas setelah siap mangkok. Buya, mohon maaf Buya. Maksudnya alif dan non alif itu bagaimana Buya? Pola non alif tanpa alif KKP-nya. KKP-nya nggak pakai alif, langsung buang ta, tidak di ma-nya nggak mati langsung aja, tidak pakai alif. Kalau non alif dibuang, jadi kan normal dia. Masa, tamas, tamsasu, kembalikan ke normal hurufnya. Jadi pisahkan huruf kembarnya. Ya, oke. Buya, itu kok ada dua macam seperti itu, artinya sama apa beda? Sama, artinya sama. Cuma perintahnya ini prinsipnya huruf kembar tuh ada dua pola KKP-nya. Nah, artinya gini, huruf kembar itu tersedia dua pola ini.
pola alif dan pola non alif. Adapun kata masdar kita satu KKP-nya. Ya, jadi ini saya siapkan dua pola, pola alif dan pola non alif. Tujuannya apa? Supaya nanti dalam bentuk KKP Bapak tahu, oh ini yang pola alif. Satu kata itu cuma satu pola, apakah dia alif atau non alif. Cuman kita siapkan dua rumus. Ini pola alif gini, pola non alif gini. Kita ambil, anggaplah pola kata tamasa ini dua pola, dua ada. Tapi nanti di dalam Al-Quran cuma satu kata itu polanya. Cuma kita udah tahu cara membuat yang dua ini. Pola alif, nah, ini caranya. Pisahkan dia langsung. Kalau pola non alif, nah usah dipisahkan. Kayak zalla, buat KKP-nya zillu, ya zillu kan. Kalau pola alifnya apa? Pisahan. Tazlilu, islil, pakai alif. Kalau dia pakai alif, buang aja tanya. Zillu, jadi zilla. Untuk anta patahkan dia. Nah itu ya. Nah itu dia. Nah sekarang kita latihan dulu. Tadi kan contohnya masa nih. Masa. Nah sekarang kita contoh yang zalla tadi. Yang buat dua pola. Pola alif dan pola non alif. Alif. Coba buat dua. Kata zalla ini. Zalla ya situ. Tampil tiga. Zalla satu. Kami satu lagi. Darra. Darra ya dulu. Buat. Darra ya dulu. Zalla ya situ. Nah, satu lagi. Zanna. Zanna, ini doma, yazun. Coba tiga nih. Zanna, yazunu, darra, yazuru, zalla, yazid. Buat KKP-nya dua pola. Jadi buat KKL-nya, buat KKSAD-nya, dan buat KKP-nya. Khususnya KKP-nya buat dua-duanya ya. Kalau yang KKSAD review, yang KKP-nya materi baru. Ya, siapkan. Silakan buat untuk KKP-nya. Ya, tapi yang dua lain tetap buat. KL-nya, zana apa, darra apa, zala apa. Kemudian buat KKSAD-nya, dan materi kita hari ini adalah KKP-nya. Buat dua versi ya. Versi alif dan versi non alif. Bisa paham Bapak Ibu semuanya? Belum Pak Ustadz. Belum Bu. Belum Bu ya, yang alif Bu ya. Buya mau tanya Buya. Buya mau tanya sebentar. Ya, Buya di screenshot dikit Buya. Ya. Buya. Buya, di screenshot dikit Buya. Mohon minggir Buya. Makasih. Apakah dua pola ini pelan-pelan, ada di Buya. Al-Quran Buya? Yang pola dua ini ada di Al-Quran Buya? Jadi kita belajar gramatikalnya dulu. Dua-duanya ada di Quran modern. Jadi kita buat pola alif dan pola non alif. Biar Bapak paham dulu bagaimana pola alif dan bagaimana pola non alif. Nanti ketemu ayat, oh ini pola alif, oh ini pola non alif. Ya. Buat dulu. Ya. Ya. Artinya kalau pola non alif, polanya fa'ala ya Bu ya. Kita masih di pola fa'ala, kita masih pola fa'ala. Kita belum ke pola fa'ala, kita masih pola fa'ala. Jadi pola fa'ala itu ada dua. Kalau polanya huruf biasa kan kayak alif semuanya. Tapi kalau pola yang huruf kembar ada pakai alif dan enggak. Jadi dua pilihan. Nah kita siapkan dua pilihan itu sekarang. Anggap aja kata zanna, kata darra, dan kata zalla ini dia punya pola alif dan punya ya. Buya, masih blank ya Buya yang pola alif itu kayak Buya, apa? yang paling pinggir itu apa tulisannya tuh Buya? Yang mana? Yang paling ujung dua kalimat itu. Iya, itu apa itu Buya? Ya itu dua, itu apa itu? Itu kan kata tadi masa, tamasu. Nah karena dia pola alif, langsung dipisah huruf kembarnya. Nah sekali lagi saya ulang lagi. Ini ya. Iya, besar-besarkan tolong tulisannya Buya. Pintar benak kamu ya. Saya masuk. Oke. Sama berapa Oke. di buku sih? Apa beda alif dan alif? Kita ambil satu kata tadi masa. Masa. Tadinya apa nih Bu? Masa. Tadinya apa? Ya masuk. Tadinya patah. Kan? Ya Oh, masuk. ya. Tamasu. Ya masuk. Ya masuk. Masuk. Ya masuk. Tamasu. Tamasuk.
Ya, tamasuk. Untuk pola alif, dia tidak perlu dipisahkan. Jadi pola alif. Pola alif. Alif, dia nggak perlu dipisahkan. Kakak B berasal dari kakak SAD kan? Iya. Iya. Betul ya? B berasal dari KSAD. KKSAD. KKSAD. itu buat kakak B itu gimana? Nggak perlu dipisah, tinggal buang ta menjadi bisa masuk. Kalau dimatikan kan mungkin tasdik dimatikan mati dua-duanya dong. Bisa nggak mungkin dimatikan. Jadi kita masuk itu hasilnya kan ini. Masuk. Dimasukkan ini. Masuk. Kan ini dong. Ya, ya. Nah, kalau dimatikan karena kan mati dua-duanya gimana? Bagaimana bacaan? Mas. Nah. Mas. Nah. Jadi nggak mungkin. Jadi dia tidak dimatikan, tapi sebagai penggantinya dipatahkan. Nah, jadi masa sebagai ganti dari matikan. Masa. Banta. Untuk anta. Itu yang non alif. Alif. Non alif. Non alif. Masa. Untuk Umar, masa. Buangnya tanah. Masa. Untuk antum, masuk. Untuk anti, masih. Untuk antuma, masa. Untuk antuna, baru dipilah. Untuk antuna, dipilah. Tetap dipilah. Untuk antuna, dipisah. Tamsas. Tamsasna. Tamsasna. Nah, KKP-nya gimana? Pertama ada alif. Pakai alif ya. Jadi imsasna. 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 Untuk pola alif atau alif KKP untuk antuna sama. Imsasna. Nah, sekarang kita yang alif lagi. Alif. Yang pakai alif. Lalu itu dipisah kaksadenya tam masuk menjadi tam sasu. Ini kan rumus normal. Menjadi tam sasu. Tam sasu. Nah, ini kemarin langsung dipisah. Tam sasu. Anta ya. Dipisah langsung anta. Ini tam masuk tidak dipisah. Kalau alifnya dipisah. Tam sasu. Tam masuk, tam sasu sama artinya. Cuman modelnya aja berbeda. Tam sasu. Buang tam. Mati spon, alif. Apa jadinya? Imsasi. Nah, belakang matikan. Jadilah Imsas. imsas. Nah, ini kalau pakai alif namanya. Kalau pakai alif imsas, nggak pakai alif masa. Itu bedanya ya. Pakai alif imsas, pakai alif masa. Asu ya. Masa imsas. Nah, ke bawahnya sama. Imsas, imsasa, imsasu, imsasi, imsasa, imsasna. Gitu ya. Kalau yang masa, 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 masu, masa, masih, masa, imsas. Itu antuna sama. Itu antuna sama dua-duanya. Baik, pola dan alif sama. Oke ya. Yang untuk antuna sama ya, Bu ya. Itu antuna sama. Baik pola alif ataupun alif sama. Itu di materi ada, Bu. Buka materi ya. Itu Bu ya yang tamsasu itu Halaman berapa, Bu ya? ya Bu ya. Ah? Yang di atas Bu ya yang itas Itu prosesnya. Prosesnya tadi. Dan non alifnya non alif. Bu ya, berarti yang pola alif yang apa? Imsa ya, yang huma ya. Yang Huma nggak ada. antuma, maksudnya antuma. Antum. Antum. Yang antum Bu ya. Yang Kenapa? antum jadi imsasna ya. Ya jadi imsasna. Bukan antuna, Bu. Antum bukan itu. Antuna. Antum sasu. Iya, iya. sasu. Untuk antuna sama, baik pola alif ataupun pola non alif sama. Sama-sama imsasna. Sasma. Ya, sama antuna. Sama. Bedanya dari Materi anta halaman sampai antuma. 41. Halaman berapa? 41 materi. Oh, lagi buat dijah cari. Bisa. Oke ya. Imsas. Bu ya, kalau minta contoh satu lagi
Boleh Bu ya, misalkan kata apa madda gitu Bu ya. Apa? Madda. Madda. Iya. Madda. Kita contoh satu kata madda. Bentuk alif dan non alifnya seperti apa Bu ya? Madda. Imdad. Apa? Imdad berarti ya. Kalau Kesannya apa? madada berarti imdad. Kesannya apa, Pak? Madda. Yamdadu. Yamdadu. Tamdadu. Sasa. Madda doma. Iya. Madda doma. Apa itu doma artinya? Tamudu. Tamudu ya. Bukan kamus. Madda. Pastikan dulu. Madda. Ada ya mutu. Ya mutu. Pastikan, Bu. Biar kita tidak mengarang bebas ya. Ya mutu. 413 Bu ya. Oke, madda. Ya muddu. Pasti semuanya yamudu ya. Oke. Nah, untuk kita ambil KKD. KKD-nya apa? Tamudu. Untuk KKP-nya aja ya. Tamudu. Apalagi tamudani. Tamudani. Tamuduna. Tamuduna. Oke ya. Tamuddina. Tamuddina. Oke. Tamuddani. Oke, tamuddani. Tamuddani. Nah, untuk Antuna tamdudna. Untuk Antuna apa tadi? Tamdudna. Nah, gitu ya. Nah, oke. Tamudu, tamudani, tamuduna, tamuddina, tamudani, tamdudna. Sekarang KKP yang alif. Non alif dulu. Non alif. Alif. Alif tinggal dibuang ta. Madda. Mudda. 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 Muda. Mudda. Sorry, mudda. Muda. Baris nama katakan enggak? Mudda. Ya, Mudda. muda. Dani. Muddan. Muda. Untuk antum? Muddu. Mudu. Muddu. Mudu. Andi? Muddi. 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 Untuk antum? Muda. Mudda. 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 Untuk antuna? Nah, ini dia Imdad. Imdad. Apa untuk antuma? Umdud. Umdud. Ya. Karena dia umdud ya, karena domah. Karena dia domah. Umdud. Udah, umdud. Itu yang pertama. Sekarang yang alif. Dudna. Yang alif kita langsung pisahkan. Yang mudu menjadi tamdudu. 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 Saya dulu. Tamdudu. Nah, domanya untuk huruf keduanya lagi. Tamdudu. Udah, dari tamdudu buat TKP. Katanya TKP-nya tamdudu apa? Bang Ta? Umdud. 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 Langsung dari apa? Buat umdud. Umdud. Umduda. Umda. Umdudu. 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 Di. Umdudi. Umdi. Di. Umda. Umda. Umduda. Umdudna. 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 Ya, jadi ini. Muda, umdud. Muda, umduda. Muddu, umdudu. Mudi, umdudi. Muda, duda. Tapi adanya umdudna. Nah, apakah kata mada KKP-nya polanya? Alif dengan alif tadi ada ya. Yang jelas kita dua skenario ini kita bisa memahami. Nanti prakteknya di lapangan, oh ini kata ini polanya yang alif. Satu kata itu cuma satu pola, Pak. Cuman sekarang kita latihan untuk membuat dua pola. Gitu ya, Pak? Ya, siap. Oke, sekarang kita latihan kata yang kita latihan tadi, sebutkan 3 kata. Hapus dulu ya. Oke. Jangan dihapus yang kiri, jangan Bu ya. Umdud. Satu, kita buat latihan satu kata kata hakka. Hakka. Nah,
Coba perhatikan kata haka apa? Kasrah. Haka kasrah. Dua kata darah, doma. Yang ketiga kata zanna. Tiganya. Zanna, doma. Kata haka, kata darah, dan kata zan. Tiga ini perhatiannya. Oke, ada lagi ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya coba stop ke rekamannya. Demikian Bapak Ibu agar bisa dipahami polanya. Jadi sekali lagi, pola ini hanya untuk latihan. Nanti KKP-nya apakah dia pola alif atau non alif, kita lihat nanti. Oke ya, silakan latihan.